Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dari grade 4 yang selalu semangat dalam belajar. Kembali lagi di video pembelajaran tematik bersama Miss Tina. Sebelum ke materi, mari sama-sama kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga hari ini pun kita mendapatkan tambahan ilmu dengan diberikan pengertian serta pemahaman yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, hari ini kita akan masuk di tema 7, yaitu indahnya keragaman di negeriku. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa negara kita itu memiliki beraneka ragam penduduk, sukunya, bahasanya, rumah adatnya, fisiknya, ataupun lain sebagainya. Dan hari ini fokus pembelajaran kita yaitu tentang bahasa Indonesia. Dan yang akan kita pelajari di sini Miss Tina akan mereview sedikit tentang teks non-fiksi. Lalu kita akan belajar tentang menemukan kosakata baru dan artinya, lalu ide pokok dan informasi baru. Sudah siap teman-teman? Let's go! Teks non-fiksi adalah tulisan atau karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau hal-hal yang benar-benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari teks non-fiksi yaitu buku ensiklopedia, biografi, kamus, buku sejarah, buku resep, berita, dan buku pedoman. Tentu kita sudah mempelajarinya ya teman-teman di semester 1 tema 4. Nah, kita di tema 7 ini akan mempelajari bagaimana menemukan kosakata baru dan artinya. Apa itu kosakata baru? Kosakata baru adalah perbendaharaan kata-kata yang sulit dipahami dan baru bagi seseorang. Dan cara menemukannya yaitu pertama-tama kita harus membaca keseluruhan kalimat yang di dalamnya terdapat kata yang sulit. Setelah menemukan kata yang sulit, kita mencari tahu artinya atau maknanya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau biasa disingkat KBBI. Jika teman-teman belum mempunyai Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita dapat mencarinya secara online. Nah, sini ada bacaan tentang berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Kita baca sama-sama. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS, tahun 2010 bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14%.
dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, dari bacaan suku bangsa di Indonesia ini, apakah teman-teman menemukan kata sulit? Ya, di sini ada dua kata yaitu slogan dan etnis. Nah, jika sudah menemukan, kita akan mencari tahu artinya. Arti dari etnis yaitu adalah suku bangsa. Sedangkan slogan adalah moto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial, agama, dan lainnya sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah diingat. Nah, dari dua kata ini, teman-teman sebelum mengetahui artinya dapat mencari di mana? Di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, menemukan ide pokok. Nah, ini teman-teman masih ingat tidak? Di awal semester 1 di tema 1 kita sudah belajar bagaimana cara menemukan ide pokok. Mesti ingatkan kembali ya. Cara menemukan ide pokok yaitu yang pertama membaca seluruh kalimat dalam paragraf. Kedua, menandai kalimat awal, kalimat akhir, atau kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Tiga, menandai itu maksudnya dengan cara jika di ide pokoknya berada di awal kalimat, teman-teman harus ingat kembali di kalimat kedua, adakah pengulangan kata dari kalimat yang pertama? Jika ada pengulangan kata di kalimat kedua, maka itu ide pokoknya berada di awal paragraf. Nah, itu yang harus diingat ya teman-teman. Nah, sini seperti yang tadi dibaca, bacaannya masih sama yaitu suku bangsa Indonesia. Sekarang Mistina mau tanya, ada berapa paragraf di bacaan suku bangsa di Indonesia? Ada berapa teman-teman? Ya, ada 2. Yang pertama, ide pokok di paragraf ke-1, Indonesia memiliki beraneka ragam namun tetap hidup rukun seperti yang tercantum pada Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan di paragraf kedua, ide pokoknya yaitu suku Indonesia sebanyak 1.331 suku bangsa. Bukti Indonesia beraneka ragam. Nah, untuk menemukan informasi penting, caranya yang pertama dengan membaca teks dengan seksama. Pahamilah makna setiap kalimat yang ada pada teks, lalu temukan kalimat utama atau gagasan pokok dalam setiap paragraf. Yang ketiga, tandailah kata atau kalimat yang mengandung kata kunci. Kata kunci dapat kita temukan di judul teks atau objek pembahasannya. Lalu buatlah beberapa pertanyaan yang mengandung unsur 5W plus 1H atau adik simba. Lalu cobalah jawab pertanyaan tersebut agar mendapatkan informasi penting. Nah, contohnya kita di halaman 30 ada bacaan yang berjudul Bahasa Daerah di Indonesia Terancam Punah. Nah, kalau di sini ada berapa paragraf, teman-teman? Ya, ada 4 paragraf. Kita cari dulu gagasan pokoknya, gagasan intinya, baru kita akan membahas di informasi pentingnya. Dari 4 paragraf tersebut, ide pokoknya di paragraf 1 yaitu posisi negara dengan bahasa terbanyak di dunia. Paragraf keduanya, distribusi 742 bahasa di seluruh Indonesia berbanding terbalik antara jumlah bahasa dengan jumlah penduduk. Paragraf ketiga, ide pokoknya itu kurangnya jumlah penggunaan bahasa daerah akan berpengaruh pada kemungkinan kepunahan pada daerah yang ada di Indonesia. Dan paragraf yang keempat yaitu bahasa daerah berperan dalam menjaga budaya daerah. Itu adalah ide pokok dari masing-masing paragraf. Dari ide pokok ini kita akan menemukan informasi penting. Nah, dari bacaan tersebut,
Informasi pentingnya yaitu bahasa daerah di Indonesia terancam punah dikarenakan penduduk sekitarnya jarang menggunakan bahasa setempat. Mereka biasanya lebih sering menggunakan bahasa Indonesia agar bisa bercakap atau berbicara dengan orang lain. Baik teman-teman, itu dia materi kita hari ini yaitu tentang menemukan kata sulit dan menemukan informasi penting atau informasi baru serta ide pokok. Tugas teman-teman yaitu untuk hari ini mengerjakan halaman 42. Dibaca dahulu teksnya, baru teman-teman kerjakan. Untuk menemukan arti kata yang sulit, mesti ingatkan kembali, silakan mencari di KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jika berbentuk seperti keragaman, nah itu keragaman itu memiliki kata awal, jadi teman-teman cari kata dasarnya ragam. Seperti itu ya teman-teman. Selamat mengerjakan dan selalu semangat. Sekian dan terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini. Jangan lupa selalu disiplin dalam memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan agar kita terhindar dari virus COVID-19. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.